Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam materi pembelajarannya kita. Bagaimana kondisi kalian semuanya? Insya Allah ibu selalu mendoakan agar kalian semuanya dalam keadaan senantiasa sehat walafiat. Materi kita ini, kita pemasuk dalam pembelajaran kita dalam ilmu pengetahuan sosial, yang mana ada di kelas 8, yaitu di semester kegenap. Dalam materi pembelajaran kita di bab keempat ini, kita membahas tentang masalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, inilah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, yaitu kita lihat di sini yang berwarna hijau itu adalah kedatangan bangsa Portugis. Kemudian yang garis-garis terputus-putus itu adalah kedatangan Spanyol. Kemudian garis-garis 2 titik, garis-garis 2 titik itu kedatangan Spanyol. Yang kalau garis-garis tadi itu adalah Inggris. Kemudian titik-titik-titik berwarna merah itu kedatangan Belanda ya. Itu adalah kedatangan melalui mereka itu proses kedatangan, yaitu bangsa-bangsa penjajah atau orang Eropa itu datang ke Nusantara kita. Adapun latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat itu, yang pertama kali kita lihat di sini Indonesia. Indonesia itu sangat terkenal dengan adanya rempah-rempah. Ayo, apa itu? Rempah-rempah itu apa aja yang mereka gemarin? Nah, di situ ada cengkeh, merica, kemiri, dan pala. Ini merupakan hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat. Kemudian daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat itu, di mana bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia. Karena apa? Ya, karena rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa itu dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha untuk memperolehnya. Bahkan rempah-rempah itu dijadikan sama mereka itu untuk sebagai penghangat tubuh. Kedatangan mereka di sini bangsa-bangsa Barat di situ mempunyai tujuan atau motivasi. Motivasi mereka itu adalah 3G. Apa itu 3G itu? Adalah gold, gospel, dan glory. Ya. Nah, disinilah motivasi mereka itu untuk melakukan penjelajahan samudra datang ke wilayah Asia. Kita ketahui bahwa gold itu artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini sudah menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia itu adalah untuk mencari kekayaan. Kita lihat di sini bagaimana mereka melakukan ekspedisi untuk berlomba-lomba mencari kekayaan berupa apa? Rempah-rempah. Glory ini bermakna kejayaan bangsa. Dengan mereka menguasai, yaitu bangsa-bangsa yang lainnya, merasa mereka itu menjadi jaya, menjadi bangsa yang kuat. Kemudian gospel. Nah, ini keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan apa? Ajaran agamanya mereka, khususnya agama Kristen di bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kemudian adanya revolusi industri. Revolusi industri inilah yang menjadi perubahan secara menyeluruh. Memproduksi barang dari tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu revolusi industri ini adalah kegiatan transportasi. Nah, dengan apa? Ditemukannya mesin uap. Mesin uap ini dijadikan alat untuk menggerakkan perahu. Dengan adanya perahu inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat itu untuk menjelajahi seluruh samudra. Kemudian kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kita lihat perjalanannya mereka, Portugis, Belanda, dan Spanyol. Kita lihat di sini rute kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, ya. Nah, itu. Kalau yang warna merah itu kedatangan bangsa Portugis,
kemudian yang warna biru itu kedatangan bangsa Belanda, kemudian yang hitam adalah kedatangan Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis ini mereka itu tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Di mana orang Portugis itu mereka itu mulai berjalan dari Lisabon, Portugis pada tahun 1486 yang dikomandoi oleh Bartolomeus Dias. Dia melakukan perjalanan menyusuri dari pantai barat Afrika sampai ke pelayarannya ke India. Ternyata dia gagal. Kemudian Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kemudian Alfonso Albuquerque ini berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun berapa? Tahun 1512. Bangsa Portugis berhasil sampai Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Cherau. Kemudian ada ekspedisi bangsa Inggris. Diplopori atau di sini Francis Drake dibantu oleh Thomas Cavendish berhasil tiba di Ternate pada tahun 1579. Di Ternate, mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Dimulailah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Karena yang mereka ketahui bahwa rempah-rempah tadi membawa keuntungan. Ya. Nah, di sini akhirnya mereka menanamkan pengaruhnya di wilayah Asia. Kedatangan Inggris ini pada awal abad ke-17. Tujuannya untuk memperluas kekuasaan politik Inggris di bawah kekuasaan di wilayah Asia, di bawah kekuasaannya. Kedatangan Inggris ini ke Indonesia bertepatan sebenarnya dengan kekacauan yang terjadi di Jayakarta. Sekarang ini Jakarta yang berselisih dengan Banten akibat adanya adu domba yang dijalankan oleh VOC. Pada tahun 1628, Inggris berhasil menjalin kerjasama dengan Banten. Kerjasama itu dibuktikan dengan memberinya izin kepada Inggris untuk mendirikan pangkalan dagang utama Asia Tenggara di Banten. Kemudian lanjut berikutnya lagi kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armadanya dipimpin oleh de Houtman. Tadi adalah Cornelis de Houtman. Tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kemudian Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Bosch. Dia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon atau yang disebut juga dengan Maluku. Karena mereka sudah menguasai Jayakarta atau Jakarta, VOC ini dipindahkan ke Jawa. Karena Jawa ini letaknya lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Di samping itu, mereka ingin menyingkirkan saingan-saingan mereka, yaitu siapa? Portugis yang ada di Malaka. Gubernur Jenderal VOC, Jan Peterson Koen, membujuk pengusaha kerajaan Banten agar izin kantor dagangnya yaitu dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, akhirnya keinginan VOC itu dikabulkan sama Raja Banten. VOC mulai menikmati keluasan yang diberikan dalam penguasaan Banten. Disinilah awal mula VOC itu menguasai Indonesia. Inilah sebab musabab bahwa VOC bisa menguasai Indonesia dengan pengaruhnya yang sangat kuat, yaitu dengan hak monopoli perdagangan yang sudah diberikan. Kemudian kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol itu berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Kapten Sebastian de Cano.
Setelah itu, Spanyol berhasil berlabuh ke Tidore. Kedatangannya disambut baik oleh Kesultanan Tidore yang terlibat persaingan ekonomi dan perdagangan rempah-rempah dengan Kesultanan Tidore. Di sini, mereka membutuhkan sekutu untuk mengimbangi Ternate yang sudah terlebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Akhirnya di sini Portugis merasa terganggu, sehingga terjadilah konflik. Portugis menuduh Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, di mana isi perjanjian itu sebenarnya sudah dibagi dua di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara bangsa Spanyol dengan Portugis. Tapi Spanyolnya itu bersikeras bahwa wilayah Maluku itu adalah wilayah kekuasaannya. Untuk menyelesaikan konflik, Portugis melakukan perundingan di Saragossa di Spanyol pada tahun 1529. Hasil perundingannya di mana disebut juga dengan Perjanjian Saragossa, ditandatangani pada tanggal 22 April 1529. Isi perjanjian itu sebenarnya untuk menentukan lebih dalam lagi batas wilayah kekuasaan Spanyol dengan Portugis. Spanyol mendapat bagian sebelah baratnya, sementara Portugis mendapat bagian di sebelah timurnya. Tujuan perjanjiannya itu untuk berjelas perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang sudah disebutkan dari tahun tersebut bahwa mereka membagi dua wilayah kekuasaan. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Kalian sudah menyimak materi pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Ibu doakan semoga kalian semua tetap sehat-sehat selalu ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.